Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 8 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu, karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Allah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu perkara kehidupan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia adalah perkara dosa. Manusia membutuhkan kekuatan lain, pihak lain untuk membantu manusia melepaskan manusia dari kungkungan dosa. Dan tidak ada pihak lain yang bisa melakukan itu. Hanya ada satu pihak yang bisa membantu, yaitu Yesus Kristus. Pribadi yang satu ini sebagai pribadi yang satu-satunya bisa melepaskan manusia dari ikatan kuasa dosa. Coba kita perhatikan dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau demikian, maka kita harus sadar benar bahwa untuk melepaskan kita dari ikatan kuasa dosa, kita harus membutuhkan pertolongan dari pribadi yang bernama Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain selain dari Yesus yang bisa menghapuskan dosa kita umat manusia. Kalau kita belajar di dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, para ahli Taurat berkata begini, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Di sini para ahli Taurat sedang mengumumkan kepada dunia bahwa tidak ada satu pribadi pun yang bisa menghapus dosa manusia selain hanya Allah sendiri. Jika demikian, maka ketika Yesus mengumumkan bahwa Dia bisa menghapus dosa umat manusia, itu berarti Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu Dia berkuasa untuk mengampuni dosa umat manusia. Dan kita harus sadar, setiap kita adalah orang berdosa. Kita sudah berdosa hari ini sejak kita dikandung ibu kita. Sejak kita terlahir ke tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari kita memperhatikan itu di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kebenaran firman Allah ini mau menegaskan bahwa setiap kita umat manusia itu adalah pribadi yang berdosa. Kita adalah pribadi yang berdosa sejak dalam kandungan ibu kita. Apalagi kita sudah dilahirkan ke tengah-tengah kehidupan dunia. Apalagi kita sudah bisa menjalani hari-hari hidup kita.
apalagi kita sudah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, kita harus ingat bahwa setiap kita umat manusia paling kurang setiap hari itu kita melakukan 3 dosa di dalam hidup kita. Pertama, dosa pikiran, dosa perkataan, dan dosa perbuatan. Karena itu kita harus jujur bahwa tidak ada satupun di antara kita yang benar-benar hidup bersih, hidup tanpa dosa dalam hidup ini. Karena Mazmur 51 ayat yang ke-7 tadi sudah membuka rahasia itu kepada kita, bahwa sejak kita dalam kandungan ibu kita dilahirkan, kita ada di dalam dosa. Dan ingat Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Dengan demikian, supaya kita bisa dibebaskan dari maut, maka kita membutuhkan Allah untuk membebaskan kita. Dan Markus pasal 7, Markus pasalnya yang kedua ayat yang ke-10 tadi mengatakan bahwa Yesus telah mengumumkan bahwa dialah yang dapat menghapus dosa umat manusia. Kalau demikian, maka tidak ada cara lain, tidak ada pribadi lain selain Yesus yang bisa mengerjakan pekerjaan pengampunan dosa bagi kita umat manusia. Karena itu, kalau sekarang ini saudara-saudara belum percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan yang mengampuni dosamu, saudara mesti segera ambil keputusan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Sebab tanpa beriman kepada Yesus Kristus, saudara masih tetap terikat di dalam dosa. Itu berarti bagian bagi saudara yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus itu adalah maut. Karena upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Karena itu Yesus mengundang kita untuk sungguh-sungguh mau berserah diri dan percaya sungguh kepada Dia. Sebab setiap kita yang percaya kepada Dia dilepaskan dari ikatan dosa dan kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Injil Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-24. Karena itu malam ini saya terus mengajak umat Tuhan, ingatlah, percayalah kepada Yesus Kristus, sebab Dia lah yang mampu menghapus dosa kita umat manusia. Markus 2 ayat yang ke-10 tadi dengan tegas dikatakan oleh Yesus, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tidak ada yang bisa berkuasa mengampuni dosa selain hanya Yesus Kristus sendiri. Berbahagialah bagi saudara-saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Dan bagi saudara-saudara yang belum menyatakan percaya, jangan sampai terlambat. Segera mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, karena tidak ada pribadi lain yang dapat mengampuni dosamu. Tuhan menantimu saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami. Kami akan beristirahat malam. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.